Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba lagi sebuah power tool yang sangat penting jika kita hobi untuk woodworking atau mengerjakan untuk berbagai macam kerajinan kayu ya rekan-rekan ya. Kali ini saya akan mencoba sebuah circular saw lagi rekan-rekan, yaitu kali ini adalah produk dari DCA dengan model AMY 02-185. Dulu saya pernah review ya rekan-rekan ya untuk circular saw dari DCA juga, dan sampai saat ini juga masih saya pakai. Ini barangnya, kalau ini adalah serinya hampir sama rekan-rekan ya, AMY 185. Sedangkan yang baru ini, yang baru dirilis oleh DCA ini adalah AMY 02-185. Jadi kurang lebih sih ini untuk versi mininya ya rekan-rekan ya. Kalau saya lihat sih dari speknya dia bentuknya agak kecil daripada yang versi pertama, tapi dia tetap sama untuk diameter dari blade-nya, yaitu 7 inch. Oke rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan langsung coba saja, kita unboxing, terus kita akan lihat isi di dalamnya, terus kita akan melakukan beberapa tes. Kemudian nanti di belakangnya kita akan review kesimpulannya seperti apa untuk circular saw terbaru dari DCA ini, AMY 02-185. Oke rekan-rekan, ini adalah kemasannya dari circular saw kita kali ini. Ini adalah dari DCA dengan model AMY 02-185. Kemudian di bagian bawah ini ada spesifikasinya, untuk powernya 1100 watt, untuk speed putarannya 5600, dan untuk ketebalan maksimal potong 64 mm. Kita akan lihat untuk apa saja yang ada di dalam kemasan ini. Kita akan cek satu persatu rekan-rekan ya. Oke, yang pertama ini cuma ganjel saja. Kemudian yang kedua ini ada blade-nya ya rekan-rekan ya, saw blade atau mata potong. Ini 7 inch kali 60T untuk kayu. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan untuk bentuknya. Ini ada bagian rongga-rongganya di tengah ya rekan-rekan ya. Kalau yang versi pertama tidak ada. Terus ini mata blade-nya bagus rekan-rekan. Dan ini spesifikasinya ada lagi di sini 180 mili kali 1,8 untuk tebalnya dan 60T. Kurang lebih seperti itu untuk blade-nya. Sekarang kita akan cek lagi untuk yang lain. Ini ada buku-buku. Yang pertama adalah kartu garansi. Ini kita cek untuk garansinya adalah garansi seumur hidup dengan gratis spare part 6 bulan pertama 1 kali dan 30% potongan untuk berkali-kali ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk buku yang kedua adalah buku panduan instruksi manual. Ini ada dalam bahasa Indonesia, ini 1 lembar. Kemudian ini ada juga yang dalam bahasa Inggris, ini lebih lengkap untuk isinya. Kita cek selanjutnya, ini ada carbon brush cadangan rekan-rekan. Jadi kita tidak perlu untuk membeli carbon brush, ini sudah ada cadangannya jika yang di mesin sudah habis. Selanjutnya ini ada handle untuk pegangan di bagian depan. Dan ini yang terakhir, ini ada kunci ya rekan-rekan, kunci L. Dan satu lagi ada parallel guide. Kemudian ini unitnya kita keluarkan dulu. Enteng ya rekan-rekan ya, daripada versi yang pertama ini lebih enteng, lebih kecil ya. Kita akan pasang dulu untuk aksesorisnya. Ini untuk handle-nya kita pasang di bagian depan. Nah seperti ini. Sudah terpasang, kemudian kita akan langsung lanjutkan untuk pemasangan blade-nya ya. Kita pasang dulu, kita sesuaikan dengan arah putaran dari motornya. Oke, setelah pas kita langsung kencangkan saja untuk penguncinya. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan cek satu persatu. Ini bodi utamanya ini dari aluminium, dan safety covernya ini juga dari aluminium. Nah seperti ini rekan-rekan, ini agak halus ya rekan-rekan ya, tarikannya lebih mulus dan tidak berat. Oke rekan-rekan ya, ini untuk bagian penguncinya, dan bagian blade-nya juga sudah ada pembaruan untuk bagian blade-nya. Dan untuk bodi-bodi mesinnya ini dari plastik, tapi plastiknya ini kualitasnya bagus ya rekan-rekan ya, standar DCA ini. Kemudian ini bagian depan ada handle-nya, sehingga kita kalau mau megang tangan dua ini lebih stabil untuk pas pemotongan nanti. Ini ada spindle lock untuk pengunci saat kita pemasangan blade.
Selanjutnya kita akan cek, ini ada tempat untuk karbon brushnya, ada di kanan satu, di kiri satu. Kemudian ini adalah spesifikasinya, juga ada di mesin 1100 watt dan putarannya 5600 rpm. Oke rekan-rekan, selanjutnya ini untuk menaikkan, dia modelnya seperti ini ya rekan-rekan ya, beda dengan model AMY 185. Dia modelnya seperti umum yang lain. Terus ini bagian di depannya pengunci untuk kemiringan dari base plate-nya. Ini kita bisa kendorkan, terus kita bisa miringkan dari base plate-nya sampai maksimal 45 derajat. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk base plate-nya ini masih sama dengan seri yang pertama ya rekan-rekan ya. Ini untuk tebal platnya juga sama, ini adalah 2 mm untuk tebal platnya, jadi sama persis. Untuk saklar powernya posisinya ada di atas dan ada juga dilengkapi dengan penguncinya. Nah ini di bagian depan juga sudah disiapkan untuk tempat paralel gate ini, untuk nanti pemotongan sejajar kita bisa gunakan. Kita bisa pasang dari sebelah kiri seperti ini, atau kita bisa pindah di posisi sebelah kanan. Jadi bolak-balik juga bisa dipasang untuk paralel gate-nya. Dan yang unik dari mesin circular saw ini adalah di bagian cover pelindungnya ini, di bagian bawahnya ada rodanya ya rekan-rekan ya. Ini ada rodanya, bisa berputar seperti ini. Ini gunanya supaya saat pemotongan dia tidak bergesekan dengan papan dan berputar seperti ini. Jadi saat didorong lebih ringan. Kemudian ini untuk kabelnya dia standar ya rekan-rekan ya, standar dari DCA 2 x 1 mm persegi. Untuk jacknya juga lumayan bagus dan standar dari DCA. Kita akan lakukan beberapa pengukuran rekan-rekan ya. Yang pertama adalah kita ukur dulu untuk beratnya. Untuk beratnya ini adalah 3,9 kg. Kemudian kita coba nyalakan. Suaranya seperti ini rekan-rekan ya. Menurut saya sih tidak terlalu keras ya. Kalau gitu kita akan ukur saja rekan-rekan menggunakan sound meter berapa tingkat kebisingan dari mesin ini. Tercatat 90 dB atau desibel ya rekan-rekan ya, standar untuk power tool. Untuk pengukuran selanjutnya kita akan ukur untuk daya konsumsi realnya ya rekan-rekan ya. Dan nanti kita akan coba dia bisa berjalan di MCB berapa ampere, atau istilahnya kita ukur di berapa watt. Kita coba di 450 watt dulu ya. Ini kita sudah nyalakan 450 watt. Tidak kuat ya rekan-rekan ya, untuk MCB-nya turun. Kita coba sekali lagi. Tidak kuat rekan-rekan, tetap. Sekarang kita akan coba di 900 watt rekan-rekan ya. Ini kita nyalakan 900 watt. Lampunya sudah menyala, kita coba. Tanpa beban, kuat ya rekan-rekan ya, di 900 watt. Dan dayanya yang terukur adalah 480, sekitar 500 ya rekan-rekan ya. 500 naik turun, nggak sampai 600. Ini daya tanpa beban. Sekarang kita akan ukur dulu untuk kecepatan putarannya ya rekan-rekan ya. Ini sudah kita pasang sensornya. Nah, kita ukur dulu, ini putarannya stabil di 5750 putaran per menit. Sekarang supaya tidak penasaran, kita coba ya rekan-rekan ya, untuk potong kayu turun nggak di 900 watt. Ini sudah kita nyalakan. Kita akan coba relnya saat motong kayu. Tidak turun ya rekan-rekan ya. Saat pertama kita coba potong. Oke, lancar, tidak masalah. Di 900 watt tidak turun dan daya terbacanya adalah sekitar 500 sampai 650 ya. Aman rekan-rekan, di listrik 900 watt tidak turun untuk potong kayu. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pemotongan lurus menggunakan paralel guide seperti ini. Oke, kita persiapkan dan kita langsung potong saja untuk memotong agak panjang. Handle-nya enak ya rekan-rekan ya, kita bisa pegang dua tangan, jadi lebih stabil untuk pergerakan dari circular saw-nya. Oke, sudah terpotong. Sekarang kita akan coba ukur untuk hasilnya. Ini bagian pangkalnya 2 cm dan kita ukur bagian ujungnya juga sama 2 cm ya rekan-rekan ya. Jadi presisi.
Sekarang kita akan coba untuk pemotongan kayu agak tebal ini ya rekan-rekan ya. Ini sekitar 3 cm ya. Kita akan coba memotong dengan cara cepat. Nah, seperti ini rekan-rekan, lancar, tidak ada masalah untuk memotong kayu yang tebal. Baiklah ya rekan-rekan ya, kita tadi sudah coba untuk circular saw terbaru dari DCA yaitu AMY02/185. Walaupun ini lebih kecil dari pendahulunya, tapi untuk performanya sama rekan-rekan ya. Dan yang menggembirakan lagi adalah tadi walaupun tertulis spesifikasinya 1100 watt, tapi ini masih bisa jalan di 900 watt untuk listrik rumahnya. Tadi sudah kita tes ya rekan-rekan ya. Tanpa beban hanya sekitar 500 watt, maksimal 600-an ya rekan-rekan ya. Pas kita gunakan untuk memotong beberapa kayu tadi juga hanya sekitar 600 watt, jadi tidak melewati 900 watt sama sekali ya, walaupun tanpa beban dan menggunakan beban kayu saat pemotongan juga. Jadi ini masih aman di listrik 900 watt walaupun di spesifikasinya 1100. Kemudian ini untuk base plate dan segala macamnya ini masih sama untuk ketebalannya dengan versi sebelumnya. Jadi ini juga untuk kestabilan, untuk hasil pemotongannya juga tadi sudah kita tes, sudah bagus dan tidak goyang untuk base plate-nya. Mungkin ini juga bisa saya rekomendasikan untuk sebagai table saw juga bisa ya rekan-rekan ya, cuma memang sayangnya ini tidak dilengkapi dengan reeving knife. Kalau rekan-rekan mau yang pakai reeving knife, itu rekan-rekan bisa pilih yang AMY185 yang versi sebelumnya, itu yang saya punya juga. Terus kalau hasil pemotongannya juga halus ya rekan-rekan ya, karena memang untuk blade-nya itu dia sudah 60T, jadi lebih rapat. Kemudian ini ada handle-nya juga, ini yang membuat pegangannya juga jadi lebih kokoh. Kemudian yang saya suka satu lagi rekan-rekan yaitu adalah di bagian cover pelindung ini ya rekan-rekan ya. Dia untuk pergerakannya dia sangat smooth sekali, jadi tidak keras ya, tidak keras. Ini lebih halus daripada yang AMY185. Kalau AMY185 dia agak berat sedikit tapi masih oke, tapi ini lebih enteng ya rekan-rekan, enteng sekali, tapi dia tetap bisa kembali ke posisi semula. Mungkin dibanding versi yang 185 di sini dia tidak ada untuk exit debunya atau kita bisa sambung ke vacuum cleaner. Kalau yang di seri 02 ini dia tidak ada untuk penghisap debunya atau tempat keluar debunya. Jadi hanya itu saja sih rekan-rekan. Jadi memang versi ini lebih minim spesifikasinya dibanding untuk versi sebelumnya, tapi dari segi kemampuan, presisi dan kekuatannya dia sama ya rekan-rekan ya. Untuk harganya sendiri untuk DCA AMY02/185 ini di pasaran harganya sekitar 700.000 rekan-rekan ya. Jadi dibanding dengan kualitas dan spesifikasinya sih menurut saya sepadan ya, untuk harga 750.000 itu untuk harga menengah. Jadi memang dibanding dengan circular saw entry level memang ini lebih mahal, tapi menurut saya ini lebih worth it ya rekan-rekan ya. Harganya menengah tapi kualitas dan presisinya bisa lebih baik. Baiklah rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya untuk review dan tes kita kali ini untuk mesin circular saw dari DCA AMY02/185. Buat rekan-rekan mungkin ini nanti bisa menjadi sebuah referensi buat rekan-rekan yang sedang mencari circular saw dengan harga yang menengah dan kualitasnya mumpuni ya rekan-rekan ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Yang suka dengan video ini silahkan like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.